Terkutuklah engkau pada waktu masuk, dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Tuhan, hari ini temanya adalah kutuk keterikatan kebiasaan buruk sebagai manusia ciptaan. Kuasai kami hingga kami bisa melewati hari-hari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Putra Tunggal, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Bicaralah Engkau dengan lidah bibir hamba-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Putra yang Tunggal. Kami percaya Tuhan sudah bersabda di tengah-tengah kami. Yang percaya, mari kita sama-sama berkata, amin. Berikut tanda Tuhan, saya akan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan. Saudara, tema hari ini adalah mengenai tentang kutuk terikatan, ya, terikatan kebiasaan buruk bagi manusia, ya, di mana Ulangan 28 ayat 15 ini adalah suatu teguran buat kita bahwa terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Itu menandakan bahwa di dalam tubuh kehidupan manusia ada kelemahan tersendiri, roh juga ada kelemahan sendiri, jiwa juga ada kelemahan sendiri. Mari kita koreksi, ya, dalam diri kita sebelum kita masuk di dalam KKR 21. Selesaikan dulu. Besok hari Rabu mengenai tentang kutuk dan berkat firman-Nya. Kita akan masuk dalam tema ini, di mana kutuk itu mengikat, ya, keterikatan dalam kebiasaan manusia berbuat buruk. Kita perhatikan tubuh kita, ya saudara. Memang tubuh kita ini terdiri dari banyak hal, ya, jantung, paru-paru, ya, dan semuanya, ya, usus. Tapi di saat tubuh ini membutuhkan suplai atau energi kekuatan fisik, saudara, pasti kita harus menata cara pola kehidupan kita, yaitu makanan, minuman, ya, termasuk juga sandang pangan, pakaian. Itu adalah kebutuhan yang sehari-hari, terutama dalam keekonomian kita, ya, secara tubuh itu menunjang, yaitu keuangan, martabat, kedudukan. Semuanya ini adalah tawaran buat kita, menerima tawaran. Tapi kita tidak boleh memikirkan hal-hal yang membuat resiko, ya. Menerima tawaran tidak memikirkan resikonya dosa atau melanggar. Itu berbahaya bagi tubuh kita. Makanya kalau kita bilang tubuh, mari kita akan koreksi diri kita masing-masing, saudara. Dalam hidup manusia seringkali tubuh ini lemah, ya. Di saat lemah, kita tuh malas untuk mau melakukan, untuk mendandani, kasarannya memperhatikan tubuhnya sendiri, itu malas, saudara, ya. Jadi mari kita belajar untuk melatih tubuh kita supaya kita tidak semakin sakit atau makin parah keadaannya, ya. Orang bilang, loh, kamu baik ya tubuhmu, ini kisah aja tubuh yang dibicarakan aja, bukan gosip. Baik ya tubuhmu ya, gak pernah sakit. Sopo sih ngomong gitu, saya jawabannya, kakiku ini sering kram, kiri kanan kram. Nah, tum terkutuklah engkau pada waktu masuk. Itu adalah penguasa roh itu masuk di dalam hidup kita. Kalau kita menerima, berarti kutuk itu ada dalam hidup kita. Jadi makanya berhati-hati, saudara, karena ketika kita bilang ini kram, sudah tetap tidak mau obati kasarannya, ya percuma gitu. Jadi paling tidak kita mengandalkan Tuhan, berdoa, lalu mengandalkan kesehatan kita. Mengapa kok bisa kram? Oh, karena kedinginan, kena AC, pakai kaos kaki, ya. Oh, karena sudah pakai kaos kaki kok sih kram? Oh, karena kita melanggar makanan, yang gitu, saudara. Jadi tubuh ini dikoreksi, ya. Kenapa kok aku makin hari makin menurun? Bukan kita berkata untuk menjadi pelampiasan perkataan supaya kita tidak salah. Wis tuwek. Nah, justru kadang-kadang kita bilang, lah wis tuwek ya, wis wajar lah. Tidak seperti itu. Tuhan tidak mau kamu tua
makin rapuh terus kamu malah nggak bisa berbuat apa-apa. No, tidak. Dengarkan baik-baik. Ketika tubuhmu tua, kamu harus sukacita. Seperti siapa? Musa. Seperti siapa lagi? Bapak Abraham. Jadi di dalam firman Tuhan ada contoh-contoh yang luar biasa, saudara, bagaimana dia bergumul. Ya, bukan tidak bergumul, saudara, bergumul. Dan banyak sekali tubuh ini serangan-serangan dari banyak hal, ya, baik itu dalam kehidupan kita. Mungkin usus kita mengecil, ya, nggak apa-apa, makan ulang-ulang nggak apa-apa, gitu. Mungkin kita punya lambung kurang bagus, ya, bukan karena puasa, saudara, karena memang kondisi. Tapi kita harus waspada, jaga. Oh ya, ini waktu makan ya sudah makan, gitu. Oh ini waktunya minum, ya minum. Jadi intinya di dalam ayat Ulangan 28 ayat 15 ini jangan sampai ada kutuk itu masuk dalam tubuh kita. Halo, paham? Jadi kalau saudara, wah aku saya pusingan ya. Nah, kalau lampu mati lihat YouTube sampai tengah malam, sing garek pusing siapa? Bukan tubuh, tapi apa? Kemauan kita yang menyiksa tubuh kita. Boleh? Nggak boleh. Oh, kemana aku pusing? Nah, pusing diwikiri sampai welek ya, tetap aja nggak ada jalan keluarnya. Kalau bersama Tuhan, karena buka semuanya. Jadi intinya, Ulangan 28 ayat 15 ini jangan sampai terikat dengan kebiasaan yang buruk kita. Kita nggak sama. Saya itu juga pemikir, saudara. Kalau ada sesuatu tak pikir terus, tapi dengan pemikiran itu Tuhan pasti sentuh. Kalau kita peka, Tuhan akan sentuh, saudara. Dia akan sentuh dan dia ketuk hatinya. Sudah, jangan banyak pikir, serah oleh Tuhan. Jadi tergablek loh, saudara, dibuka sama Tuhan. Dan nih, nyanyi saja, memuji-muji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, membesarkan kerajaan surga. Jadi pada intinya adalah ketika kuasa Tuhan itu bekerja, tubuh kita harus menerima, jangan menolak. Memang fisik kita, kondisi kita menurun, tapi bukan berarti kita mulai mengambil suatu sikap, yuslah aku tak mengalah opo jari. Berarti saudara tidak berusaha, makin rapuhlah keadaan saudara. Jadi mari kita imani. Kenapa? Ini loh, contoh saya. Saya itu kalau pergi jalannya tuh jauh, saudara. Dari gate itu ke sana tuh jauh sekali. Jadi ke olahraga. Suatu ketika 2 minggu tidak pergi, ya. Baru jalan di pasar, mama. Sudah minum semua, saudara. Pernah saya alami gitu. Kenapa? Karena tubuh kita tidak terlatih lagi. Kita sudah mulai startnya tuh, sudah aku tak di tempat, aku tak di rumah, aku tak ini, aku tak ini, aku tak itu. Tapi kaki tidak digerakkan, no. Dia bisa berubah. Kayak orang sakit yang lama di atas keranjang, atas ranjang, dia turun, dia terkopos, ya. Sama. Jadi fisik tubuh ini harus dilatih untuk berjalan. Paling tidak jalan kaki, saudara. Ya. Itu hal yang utama. Kenapa? Karena kutuk itu tidak akan bisa masuk dalam tubuh kita. Kenapa? Karena kita sudah mengatasi lebih dulu. Oh ini lututnya ini lagi nggak pas, tidak apa-apa, jalannya aja. Kalau itu sudah berjalan, ini saudara, itu di luar nalar kita. Seperti saya bilang, saya sakit, gitu. Terus saya bingung, ini pengurapan 3, 4, 5 lantai. Lantainya itu enggak pendek, jaraknya panjang segini. Jadi saya harus naik gini. Saya bilang, kuat enggak? Tapi di dalam pemikiran saya enggak mikir kuat enggak. Saya bilang kuat enggak, Ustaz, serang itu. Saya enggak mencoba itu. Kalau Tuhan izinkan saya pengurapan, selesai. Masih ada. Tuhan izinin. Jadi sampai 5 lantai turun tidak ada masalah. Pulang pun tidak ada masalah. Padahal semua gitu. Nah itu jadi
sebetulnya tubuh ini harus dilatih ya saudara, untuk kita mengambil resiko, tetapi resiko itu bersama dengan Tuhan. Jangan kita berjalan sendiri, akhirnya kita jadi masalah, masuk rumah sakit, terus kita jadi apa? Orang bilang bantuan orang lain. Nah itu, jadi mulai sekarang ajari tubuhmu itu supaya kutuk tidak masuk di dalam tubuh kita. Amin. Amin. Belajar ya, belajar ya. Walaupun mungkin agak susah karena tubuhnya sakar-kar biasa. Aku tidak mau bangun ya bangun, mau tidur sakar-kar. Nah itulah yang membuat kondisi makin menurun. Kenapa? Karena kita tidak melatih tubuh kita untuk berolahraga ya. Latih saudara, itu yang Tuhan mau di dalam ayat Ulangan 28 ayat 15. Kemudian roh itu tidak bisa dilatih untuk olahraga saudara, tapi kebutuhan itu kadang menuntut kita instan. Kita seperti berangan-angan jadi kaya, bermimpi sebagai raja jadi kenyataan saudara. Menerima kebutuhannya. Kebutuhan rohani benar-benar dibutuhkan di saat benar-benar memerlukan. Itu tidak boleh. Mengapa? Karena kita melakukan apa saja asal berlaku goal dan deal kemauannya. Mudah berjanji dengan seakan-akan ini sudah nasibnya jadi begini. Nah, ini sudah. Jadi kalau kita membaca Ulangan 28 ayat 19, Tuhan akan mengajar ya, engkau dengan kegilaan, kebutaan, dan kehilangan akal. Jadi kalau kita memakai roh, kita memakai kekuatan dari diri kita, saudara, maka prinsip instan itu tadi akan berjalan. Angan-angan, kerinduan, kemauan itu akan berjalan. Tapi begitu tidak sesuai, kita marah. Tapi kalau kita berserah pada Tuhan, kita tidak hanya pada saat butuh aja rohani kita, baru kita mau berdoa, mau pelepasan apa, tidak boleh. Kita harus membuka hati, melakukan dengan benar, dan kita mencintai Tuhan sungguh-sungguh. Goal atau deal itu urusan Tuhan, itu yang baik. Kenapa terjadi seperti itu? Karena hidup kita ini ditentukan oleh Tuhan. Jadi mari kita membuka hati kita supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya perjalanan kita ini dipupui dengan kasih sayang Allah, dipupui dengan roh Allah, sehingga kutuk daripada perbuatan terikat kebiasaan buruk manusia ini tidak akan terjadi dalam roh kita. Jadi mari kita asah roh kita dengan melakukan apa adanya. Contohnya ya apa Bu? Ada satu kesaksian saudara. Ada seorang ibu yang nggak bisa berdoa, ya nggak bisa berdoa. Lalu dia mendekati saya dan dia bilang, saya manggil apa ya? Oh terserah manggil apa. Saya bilang itu. Saya itu pengen berdoa yang panjang gitu, panjang begitu. Untuk segala itu, untuk menyenangkan hati Tuhan. Oh ya, bagus. Saya bilang itu. Tapi tolong ajari saya supaya saya ini bisa berdoa dengan panjang. Loh gini, saya bilang dulu sama Tuhan, Tuhan ini orang minta doa panjang diajarin apa tidak ya? Tuhan bilang, jangan, biar keluar dari dasar hati. Kan itu bukan peperangan. Oh ya, saya bilang gini Bu, Ibu kan tidak peperangan. Itu kan hanya doa untuk mengungkapkan rohnya itu biar menyatu dengan Tuhan. Bukaan hati ini, bukaan hidupmu. Berdoa apa adanya. Tapi aku tidak bisa panjang, tidak apa-apa. Tuhan tidak lihat panjang pendeknya doa. Tuhan itu melihat kesungguhan di dalam hatimu. Itu percaya tidak kamu? Dengan doa itu Tuhan ada bersama kamu. Ya apa caranya? Gitu. Karena aku tidak tahu Tuhan. Dan aku tidak tahu wujudnya Tuhan itu dengar apa tidak doa. Gini, kalau ibu berdoa sungguh-sungguh, ibu pasti merasakan ada sesuatu yang terjadi. Contohnya adalah ketika kita berdoa, hati kita ada sukacita.
Ketika kita berdoa, kita tidak bertanya-tanya, ini doa itu jawab gak ya? Ya apa ya intinya ya? Tuhan kok tidak dengar aku? Nah itu sudah tidak baik. Jadi doa itu membuka hati, membuka apa ya, curhat sama Tuhan. Tuhan, ini saya begini. Dia bilang, sudah, itu sudah lakukan tiap hari. Terus sampai hafal aku, bagus. Tapi dengan hafal itu sudah mau masuk no hati enggak? Maksudnya apa? Contohnya apa? Terus saya mulai cerita. Gini, Tuhan, dia pecah mata, Tuhan, ini saya, nama saya A. Tolong Tuhan selesaikan masalah saya. Saya ini sudah tua, lama-lama saya tidak mau nanti dari tua semua anak-anak tidak bersatu. Tolong Tuhan dengarkan. Itu terus berkumandang. Terus apa yang kamu alami? Gak ada jawabannya. Pasti ada. Apa jawabannya? Mengucap syukur. Bisa tidak ucap syukur? Tidak bisa. Wong anaknya satu dengan yang lainnya tidak mau satu. Jangan melihat itu. Jangan melihat keadaan. Roh itu tidak bisa melihat keadaan, tapi roh itu melihat. Kamu harus komunikasi dengan Tuhan. Tapi kalau tubuhmu mengeluh, rohmu keluar. Pantesan aku tuh pernah berdoa gini, kok rohku tuh ada di depan pintu sana. Ya itu karena kamu mengeluh. Jadi kalau kita mengeluh terus roh kita akan keluar. Itu benar, Ustaz. Itu dunia roh. Kalau kita berdoa dan kita menuntut, rohnya itu jenuh, hanya keluar. Kalau keluar di sekeliling kita tidak ada masalah. Tapi kalau keluar di sana ada kuburan, di sana ada rumah kosong, di sana kita tidak tahu apa yang terjadi. Karena mereka tidak tahu roh. Saya bilang sama ibu itu, yang penting adalah percaya. Ibu harus tenang, berdoa, mengungkapkan isi hati. Sudah itu aja, Bu. Jangan menuntut anakku kok tambah gini, tidak usah. Iya, sungguh Ustaz. 3 bulan kemudian wajah ibu tadi itu tadinya bongkok. Ustaz. Orang kalau stres, maaf, dia sudah tidak memelihara tubuhnya. Jadi dia makin bongkok. Bajunya sudah kuyu, rambutnya tidak karu-karuan, jadi kayak tidak ada pemeliharaan. Jadi sudah depresi, tingkatnya sudah tidak mau ngurus tubuhnya, akhirnya rohnya kebawa sakit. Akhirnya apa yang terjadi? Mahing. Nah kalau mahing ditanyai tidak mantap, ya berarti rohnya tidak ada. Itu bisa dibuktikan. Dan jujur omong apa tidak fokus orangnya. Tapi ibu ini masih fokus. Saya bilang, Tuhan lindungi ibu ini. 3 bulan tidak ketemu di mana tidak tahu. Ternyata 3 bulan itu dia tidak ke mana-mana karena anaknya itu punya cucu. Anaknya punya anak, berarti dia punya cucu. Setiap kali dia bangun tidur, dia bilang saksi, saya ingat kamu bilang aku harus ucap syukur. Tak ucap syukur, cucu ini tak ucap syukur, nangis, sembahyang, anaknya jadi berkah. Karena anak ini lahir, semua jadi rukun. Nah itu bukan karena anak lahir, Bu. Karena Tuhan bekerja lewat anak ini. Walaupun dia tapi wajahnya punya cahaya. Kenapa? Karena kamu doa. Nah itu sih. Jadi Tuhan itu banyak cara dan kita tidak bisa ngatur. Oh lewat Bu Titi, oh lewat ini, oh lewat, tidak bisa. Tuhan itu akan menentukan semuanya. Makanya kita belajar supaya kutuk keterikatan kebiasaan dari tubuh manusia atau roh jiwa ini jangan masuk ke situ. Ya saudara, mari buka hatimu. Tuhan mengajar kita supaya kita tidak gila, buta, dan kehilangan akal kita. Karena hal itu membahayakan dalam hidup kita. Bisa digendam, bisa didukun, gitu saudara. Mari kita membuka hati supaya kita tidak arah ke sana. Kenapa? Karena ini adalah musim penuaian. Hidup kita harus benar-benar setuju sesuai dengan firman-Nya. Kalau hidup yang lama, udah jangan diungkit-ungkit lagi. Ya biarin. Masuk berkatnya banyak, masuk berkatnya tidak banyak. Pokoknya aku ke depan. Aku harus menuju ke garis depan. Dan apapun yang terjadi, kaya miskin di hadapan Tuhan itu sama.
Tapi aku ini perlu uang. Ada satu hari saya digitukan, saya ini perlu uang. Dan kalau saya perlu uang, aku minta siapa? Udah gebrak-gebrak. Saya bilang, maaf ya, saya ini bukan hamba Tuhan, saya hanya majelis, waktu saya majelis. Jadi saya tidak pantas untuk engkau bilang orang pendeta. Tidak, aku mau minta sama kamu. Saya bilang, Tuhan, kenapa kok dia minta sama saya? Tahu, karena auramu itu ada kuasa Allah bekerja. Dan aku menyentuh orang itu supaya mau konseling dengan kamu. Pantesan Tuhan, tolong Tuhan, engkau yang maju bukan aku. Gebrak-gebrak ya Tuhan. Saya nggak suka gebrak, saya nggak suka tengkar. Tuhan tahu iblis yang mengurki saya. Dimana kamu nggak suka dikurki, dimana kamu punya kelemahan, dia pasti di situ. Itu iblis. Jadi dia gebrak-gebrak. Saya bilang gini, ya sudah, kalau kamu mau dengan saya duduk yang baik, dan aku mau Tuhan bicara. Tuhan tidak bisa datang ke kamu dengan pergi. Jadi kau baju dimana sampai patung. Saya ngecerita panjang lebar. Tuhan itu Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa jatuh begini. Tuhan ceritain semua panjang saya. Dari itu dia diam. Sudah mengerti? Nah, sebalik pada manusia itu. Terus saya bilang, kenapa kau diam Tuhan? Pada itu proyek tidak ada atau sesuatu terjadi. Tuhan bilang apa? Malaikat datang, tak suruh jaga. Tidak apa-apa. Dibuka. Malaikat itu begini tuh. Darah Tuhan Yesus. Sudah kaget ya. Tadi dengar enggak? Dengar, tapi tidak bisa ngomong. Kenapa? Karena hatinya, hatinya tidak percaya. Nah, makanya kalau saya konseling, saya berdoa, tidak percaya, ya cuma ambar itu aja. Saya harus percaya bahwa Tuhan yang menumpang. Saudara harus percaya bahwa itu pesan dari Tuhan. Saudara harus percaya bahwa itu jalan solusinya. Saudara harus percaya bahwa Tuhan membuka jalan untuk ini. Kayak gitu sih. Kalau kita konsep, ada jalan keluarnya bersama Tuhan. Kita tidak bisa, ya atau ya apa ya untuk tidak bisa juga. Amin. Ayo, sekarang kita belajar. Kita itu bukan pendengar, tapi kita harus mau menolak yang membuat kita gila buta dan hilang akal. Buang dalam nama Tuhan Yesus. Betul nggak? Kita harus tegas dengan roh kita. Aku harus dengan Tuhan. Amin. Corone apa bu? Ibu tahu dengar? Aku gak tahu. Justru saya juga gak tahu. Saya hanya nurut aja. Oh, aku harus memuji Tuhan. Puji Tuhan, sembah Dia. Besok nyanyi bu, setel YouTube. Ada nyanyian. Jangan nyanyi pulangkan saja. Itu kan lagu dunia boleh. Tapi kan ini adalah kita menyembah Tuhan. Panggilan roh Tuhan bekerja. Setelan lagu gereja. Nyembah, berdoa, kan gitu. Jangan terus nyanyi makan kacang. Percuma. Yang Tuhan mau adalah ketika kamu duduk sujud, rohmu menyatu dengan Tuhan, Tuhan buka semuanya. Amin. Itu langkah kedua. Sekarang jiwa. Sebab akibat kalau jiwa kita ini terus melanggar, tubuh melanggar, roh melanggar, maka jiwa kita ini berambisi ke sana terus biar secepatnya terselesaikan dengan cara curang. Apa cara curang itu? Cepat kaya, pakai pesugihan. Itu mesti iri hati, pakai perdukunan. Jengkel, sakit hati, pakai perdukunan. Nah, ini cara yang terselesaikan dengan curang. Kalau kita lipat tangan dan tutup mata, tunduk kepala, tidak ada masalah. Tapi kalau saudara masuk ke ambisi ini, anak turunanmu kena kutuk. Nah, maukah kita ke sana? Ya gak mau lah. Kita itu anak sakit, cucu sakit lebih-lebih. Kita cinta kok. Kok malah kita membuat ulah, masuk ke perdukunan, tanya ke ini, tanya ke itu. Nah, kan kamu curang, kata Tuhan. Kamu curang, kamu mendahului aku. Padahal Tuhan bilang sabar. Semua nanti aku sediakan. Sabar, aku akan obati lukamu. Sabar, aku akan selesaikan masalahmu. Tapi dia curang. Kita tidak boleh ke sana. Lalu yang kedua, hidup dan kehidupan ini tidak ada Tuhan di hati.
Jadi makin hambar, tidak akan menjadi milik Tuhan. Jadi gelaplah keadaannya, terang tidak akan membimbing jiwa kita. Jangan tahu gelap. Mau gelap? Jadi kalau jiwa itu apa? Pikiranmu gelap, perasaanmu gelap, apa lagi? Apa? Pikiran, hati, apa lagi? Satu lagi apa? Halo? Kalau jiwa kan ada 3, pikiran, hati, sama apa? Perasaan. Ya. Ini akan gelap semua. Jadi orang lebih mudah curiga, mudah emosi, hatinya tidak bahagia, perasaan mudah bertindak, ceroboh, janji-janjinya membuat hati hancur, pikiran kacau, semuanya hancur. Itu membuat keadaan kita makin parah, saudara. Kenapa? Karena persoalan hidup kita tidak ada tindakan apa-apa bersama Tuhan. Kita tidak boleh ke sana. Kenapa? Karena kita akan menjadi orang yang ceroboh, mudah ngomong tapi tidak ditepati. Saya juga sering, saudara, ya nanti jam segini, tapi itu saya udah biayain, saudara, sampai nubruk-nubruk. Nanti saya naik mobil, saya bilang, memang mungkin memang saya bakal memang selalu terlambat. Tuhan sentuh, Tuhan tegur. Kok mau imani kayak gitu, hambaku? Iya, maaf Tuhan. Jadi ada satu peringatan dalam hati. Wes enak, wes aku enggak, saya ikut pelayanan ke sana ke situ, enggak bisa. Tuhan tegur. Loh, kamu kok jadi enak-enakan, hambaku? Tugasmu selesaikan. Semakin kamu giat seperti petani, semakin giat panenmu banyak. Tapi lihat kamu santai, aku nggak bisa repot, ya wakil tunggal. Selesaikan dengan tindakan, pasti ada jalan keluarnya. Amin. Ayo kita lewati ya. Ulangan 28 ayat 29. Sehingga engkau meraba-raba pada waktu tengah hari, seperti seorang buta meraba-raba di dalam gelap. Perjalananmu tidak akan beruntung, tetapi engkau selalu diperas dan dirampasi dengan tidak ada seorang pun yang datang menolong. Jadi itu sangat berbahaya sekali, saudara. Kalau kita menjadi orang pilihan Allah, maka kutuk itu benar memperlengkapi. Ulangan 28 ayat 15. Terkutuklah engkau pada waktu masuk dan terkutuklah engkau pada waktu keluar. Uang keluar pun habis. Jadi tidak ada sesuatu yang membuat kamu bertambah-tambah di situ. Kenapa? Karena perjalanan ini cuma ada sikap kamu yang menutupnya. Karena dengan kebiasaan-kebiasaan yang kamu alami. Boleh? Tidak boleh ke sana. Amin. Ya. Mari kita imani bahwa Tuhan itu bertindak atas hidup kita bukan hanya sampai di sini saja, tapi Dia akan memperlengkapi kita dengan kuasa darahnya. Dia akan mengangkat kita supaya kita selalu mengucapkan pujian syukur. Ayo, di sini pernah enggak mengucap syukur? Ada yang mengucap syukur setiap hari? Ya, ayo, ada? Jangan malu-malu, Tuhan lihat. Nah, di sini di tengah ada? Ya. Di sini ada? Iya, beri kemuliaan Tuhan. Cuma desik halama opi etopia nama. Kata Tuhan, 2-3 orang berkumpul atas namaku, walaupun kamu di ujung dan di ujung, lah atas segala nama, aku ada. Itu iman. Kenapa? Karena kalau kamu mengucapkan pujian syukur, kamu membawa apa yang ada dengan kerendahan hatimu, kamu persembahkan, maka kita akan sadar, aku ini gak ada apa-apanya. Amin. Ketika Pak Cekik saya ditunjukin Tuhan sebelumnya, itu saya penglihatan. Saya cuma hanya bilang gini, Tuhan, bisakah saya lewati? Dan banyak yang hilang, kata Tuhan. Saya tahu bahwa saya hidup itu adalah anugerah, tapi kalau kita tahu kita tidak bisa pakai kekuatan apapun. Yang kita mau adalah inilah persembahan hidup saya. Saya tahu bahwa saya diciptakan Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Ingat saudara bahwa kemuliaan Tuhan itu akan bersama dengan kita. Kenapa? Karena hidup kita berharga di hadapan Allah. Ingat, segenap hidup kita harus dipersembahkan kepada Allah.
Saudara, kita tidak tahu umur kita, tapi paceklik ini membuat kita sakit. Tolong, lihatlah wajah-wajah yang kamu cintai, dan lihatlah, pandanglah persekutuan dengan Tuhan. Karena inilah waktunya kamu membentuk hidup. Amin. Kita akan menyanyikan satu lagu, saudara, pujian dan syukurku ku bawa kepadamu. Kita tahu bahwa perjuangan yang kita punyai ini bukan hanya sampai di sini, tapi firman yang mengangkat kita agar kita setia kepadanya, agar kita tetap mencintainya. Jangan hanya sampai di sini, tapi kamu harus kuat. Kamu harus menerima kenyataan itu apa adanya, karena karya Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Buka hatimu dan kenali semuanya adalah milik Allah. Ku mensikan kita mencintainya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku tahu, kami percaya. Ku tahu hidupku inilah tubuh dan jiwa kami ya Bapa. Engkau menciptakanku dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan kemuliaan yang Kau berikan. Terima kasih, terima kasih. Angkat tanganmu, saudara. Kami sangat berterima kasih kepadamu karena firman-Mu mengenai tentang bentuk kebiasaan sifat manusia yang tidak pernah lepas. Kami mohon ampun padamu. Sekiranya Engkau memulihkan keadaan kami satu persatu, Tuhan, sehingga kami menerima kehadiran-Mu, menerima Roh-Mu, menerima kuasa-Mu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lihatlah tangan-tangan kami ya Tuhan, kami siap menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap Tuhan menerima berkat-berkat-Mu, kami siap Tuhan menerima anugerah-Mu atas kuasa darah Yesus. Kami menerima semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah siapkan, maka ladang hidup-Mu diberkatinya, ladang rohani-Mu diberkatinya, ladang kesehatan-Mu diberkatinya, ladang pekerjaan-Mu diberkatinya, bahkan ladang pelayanan-Mu diberkatinya. Kami siap Tuhan untuk menerima pujian selanjutnya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya, mari kita sama-sama